Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk manusia seutuhnya. Nah, sebelum kita melanjutkan untuk mempresentasikan jawaban kami, izinkan kami memperkenalkan cara masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Muhammad, saya biasa dipanggil Udin, NIM saya FD022131. Selanjutnya, teman-teman saya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ningsih dengan NIM F1D022003. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Anhar Sulahin dengan NIM F1D022013. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maftuh Ahnan Al-Kausar dari kelompok 3 dengan NIM F1D022135. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajunda Srika Nugrahanti Sasania, biasa dipanggil Ajunda, dengan NIM F1D022108. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wening Herani dengan NIM F1D022018. selanjutnya akan melanjutkannya ke materi pembahasan. Jadi pembahasan kali ini yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala itu yaitu beriman. Nah, iman ini dibagi menjadi beberapa ciri-ciri, yaitu seperti Islam, kafah, dan ihsan. Nah, ihsan ini akan digolongkan lagi menjadi beberapa golongan sehingga materi yang pertama itu yaitu iman. Iman akan dibacakan atau dibahas oleh silahkan April. Ya, baik. Iman secara etimologis itu berasal dari bahasa Arab, yaitu amana yu'minu imanan, yang artinya percaya. Menurut istilah, iman adalah pembenaran dalam hati, diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Dari membenarkan dengan hati ini adalah sebagai muslim, sudah seharusnya jika kita menerima segala apa yang diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga menerima segala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sedangkan yang dimaksud dengan mengikrarkan dengan lisan adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, atau tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang terakhir yang dimaksud dengan mengamalkan dengan anggota badan adalah bahwa setelah lisan menyatakan pembenaran tersebut, maka giliran hati mengamalkan dalam bentuk keyakinan. Meyakini dalam hati tentunya harus benar-benar serius bahwa tidak dibenarkan jika kita menyembah selain Allah dan mengerjakan amalan ibadah selain yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Adapun wujud dari pengamalan keimanan kita adalah dengan selalu berusaha menunjukkan keseimbangan antara ikrar yang kita ucapkan secara lisan, keyakinan kita dalam hati, dan dengan perbuatan kita. Sebagai contoh, orang yang sudah berikrar, la ilaha illallah, dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka haram baginya untuk pergi ke perdukunan atau melakukan kesyirikan, karena kesyirikan akan menggugurkan keimanan mereka. Nah, itu demikian tentang iman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kali ini materi yang akan dibahas oleh Anhar. Silakan Anhar. Ya, baik. Ciri-ciri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu terdapat ada 4 yang saya ringkas.
Pertama, seorang yang selalu merindukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selalu tenang pada Allah Subhanahu wa taala, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu tidak akan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, selalu merindukan Allah Subhanahu wa taala. Baik dimanapun tempatnya, kapanpun kondisinya, dia akan selalu merindukan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kisah kekasih Laila. Tatkala si Majnun karena saking cintanya kepada Laila, ketika dia melihat Laila di samping di sebelah masjid, maka Majnun ini berlari mengejar si Laila, sehingga orang-orang ketika sholat di masjid itu dilewati saja oleh Majnun ini di depannya. Orang-orang yang lagi sholat itu marah. Wahai Majnun, dia bilang, kenapa engkau lewat depan saya ketika saya sholat? Apakah engkau tidak melihat kamu sangat Majnun? Dia bilang, tidak, yang sebenarnya Majnun itu adalah engkau. Dia bilang Majnun ini, kenapa? Saya ketika melihat kekasih saya, maka semua yang saya berada di sekitar saya itu, maka tidak ada dalam hati saya. Dan ketika kamu ketemu dengan Tuhanmu, padahal kamu berjumpa dengan kekasihmu, tetapi kamu masih memikirkan sekitarmu. Nah, itu selalu merindukan kepada Allah SWT dalam hatinya. Terus selalu tenang padanya, walaupun bagaimanapun kondisinya, dia akan selalu tenang. Karena hidup di dunia ini pasti akan dicoba walaupun sedikit, baik itu dengan rasa takut, kekurangan buah-buahan, baik harta maupun diri, pasti akan dicoba. Seperti yang dikatakan di surah Al-Baqarah itu, pasti akan dicoba, tapi sedikit saja. Tetapi solusinya itu selalu tenang padanya, selalu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu ketika sedang istirahat, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diacungkan pedang kepada musuhnya. Maka musuhnya mengatakan, sekarang siapa yang bisa melindungi wahai Muhammad? Maka dengan tenangnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan Allah, maka bergetarlah musuh dari Nabi Muhammad SAW tersebut, dan jatuhlah pedang tersebut, dan diambil pedang tersebut, maka dihancurkan kembali kepada musuh tersebut. Nah, begitu tenangnya kepada Allah SWT, yakin kepada Allah SWT. Terus yang ketiga, selalu berlindung kepada Allah SWT, selalu berlindung kepada Allah SWT dalam setiap masalah, dalam setiap urusan. Seperti tetap minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Sabar dulu ketika kunci hilang, ketika kunci motor hilang, sabar dulu, tenangkan hati dulu, baru salat. Setelah salat baru kita berusaha minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dulu, tenangkan hati dulu. Dan ketika ingin makan, sabar dulu, sholat dulu, baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita usahakan. Nah, itu merupakan salah satu ciri kita selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat itu selalu tidak akan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala maksudnya dalam artian hati manusia, seperti ulama umpamakan itu seperti mangkuk es. Ketika mangkuk itu tersebut terisi dengan es, maka nggak bisa diisi lagi dengan bakso, gitu. Hati manusia ini kecil memang, akan tetapi dunia ini bisa masuk. Padahal dunia ini diumpamakan seperti sebelah sayap nyamuk yang cacat. Bahkan kalau kita hitung-hitung saja, sayap nyamuk yang cacat itu tidak ada nilainya di dunia ini. Tetapi dunia yang kecil ini bisa masuk di hati manusia. Mobil bisa masuk, semuanya bisa masuk. Akan tetapi ketika dibandingkan dengan Allah SWT, ntar dulu deh, setelah sholat, gini dulu deh, saya bilang. Nah, sehingga dia dapat menduakan Allah SWT dalam hatinya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Nah, jadi selanjutnya itu dalil tentang iman. Dalil tentang iman ini akan dibacakan oleh
Maftuh. Silakan Maftuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan tentang dalil iman, rukun iman, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semua beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seseorang dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Baik, terima kasih Maftuh. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang Islam Qabah. Nah, materi tentang Islam Qabah ini akan dibahas oleh Oni. Silakan Oni. Islam berasal dari kata salm atau asalmu berarti damai atau kedamaian. Secara harfiah, Islam artinya damai, selamat, tunduk, bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf, yaitu sin, lam, mim yang bermakna dasar selamat. Dari pengertian Islam secara harfiah ini, dapat disimpulkan Islam adalah agama yang membawa keselamatan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Adapun dalil pengertian dari Islam Qabah ini akan dijelaskan oleh Maftuh. Oke, silakan Maftuh untuk membacakan dalilnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in janahu lis-silmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas samiul alim. Yang artinya, dan jika mereka condong kepada perdamaian atau lisalmi, maka condonglah kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 61. Oke, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur Islam. Unsur-unsur Islam ini akan dibahas oleh Oni juga. Silakan Oni. Unsur-unsur Islam tersusun dari 5 tiang. Islam sebagai agama tidak dapat terlepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya, yaitu berupa rukun Islam. Rukun Islam merupakan 5 perkara dasar Islam yang menjadi syarat utama untuk menjadi sosok Muslim yang sempurna. 5 perkara tersebut yaitu yang pertama syahadat. Syahadat atau persaksian merupakan hal pertama yang dilakukan sebelum masuk Islam. Yang kedua, salat. Rukun Islam yang kedua, melaksanakan salat. Menurut KBBI, salat adalah ibadah yang harus dilakukan oleh Muslim dengan syarat rukun dan bacaan tertentu dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Yang ketiga, puasa. Ibadah puasa merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh umat Islam setiap tahunnya. Puasa wajib dilaksanakan adalah selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Yang keempat, zakat. Setiap bulan Ramadan, para Muslim wajib untuk membayar zakat sesuai dengan takaran yang sudah ditetapkan agar tidak memberatkan umatnya. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu naik haji. Untuk yang kelima, umat Islam bisa menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Alasan mengapa naik haji bisa dilakukan bagi yang mampu karena untuk menempuh perjalanan ke Tanah Suci memerlukan dana yang cukup besar. Baik, selanjutnya yaitu materinya tentang ihsan. Nah, materi ihsan ini akan dibahas oleh Ajun. Silakan Ajun. Baik, materi
tentang ihsan. Ihsan berasal dari bahasa Arab dari kata kerja fiil, yaitu perbuatan baik. Para ulama menjadi empat, yaitu pertama, ihsan manusia kepada diri, ihsan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang ihsan manusia dengan sesama manusia. Yang ketiga ihsan manusia dengan makhluk lain. Dan yang keempat adalah ihsan manusia dengan lingkungan. Baik. Sudah, Ajun? Selanjutnya, materinya tentang hubungan iman, Islam, dan ihsan. Nah, jadinya hubungan iman, Islam, dan ihsan ini yaitu seseorang yang beriman memiliki hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya, serta mengamalkan Al-Qur'an dan hadis sehingga menjadi seorang mukmin yang seutuhnya. Nah, jadi hubungannya itu seperti itu. Selanjutnya, itu 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Materi ini akan dibahas oleh Anhar. Silakan Anhar. Maaf. 20 sifat wajib Allah SWT itu yang seperti kita tahu tuh Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu dan hawadisi, yang sering dengarkan di surah-surah di masjid-masjid pada saat maghrib. Dan terus pertanyaannya lah, terus Asmaul Husna dikenapain? Bukannya Asmaul Husna itu 99 lebih banyak daripada 20 sifat wajib Allah SWT. Jadi sifat wajib tuh Asmaul Husna atau enggak sifat wajib Allah SWT yang wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu. Nah, jadi 20 sifat wajib Allah SWT ini itu yang ditulis tuh oleh seseorang ulama yang menuliskannya. Nah, jadilah sesuatu paham apa tuh hilaf itu, akan tetapi sampai sekarang nih 20 sifat wajib Allah SWT ini tetap dipakai sampai sekarang. Bukan dipakai tetap sampai sekarang sih, tetap diingat akan tetapi yang 99 itu tetap ditempel di Al-Qur'an atau tetap dipasangkan dengan Al-Qur'an. Itu. Baik, terima kasih Anhar. Dengan Anhar yang menjelaskan terakhir tadi, berakhirlah seluruh rangkaian pembahasan kami tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk manusia yang seutuhnya. Sebelum kami mengakhiri presentasi kali ini, adakah teman-teman yang lain untuk bisa bertanya hal-hal yang belum dimengerti mengenai pembahasan tentang kelompok kami tadi? Silahkan bagi yang mau bertanya. Saya buka sesi pertanyaan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk bertanya, apakah boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini yang nanya siapa? Oke, terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lalu Restu Bagus Anugrah dari kelompok 5 dengan NIM F1D022059. Kelompok 6 maksud saya. Saya mau bertanya, ini kan apa sebabnya turunnya 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di Al-Qur'an itu ada Asmaul Husna gitu. Bisa dimengerti pertanyaan saya? Coba boleh diulang lagi sekali, Restu? Pertanyaan saya itu apa sebab turunnya 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di Al-Qur'an ada Asmaul Husna. Oh, baik. Terima kasih Restu pertanyaannya. Kali ini yang akan menjawab pertanyaan itu adalah Anhar. Silahkan Anhar. Oh,
Ada miskomunikasi. Yang menjawab pertanyaan ini adalah Maftuh. Silahkan Maftuh. Baik, untuk pertanyaan makasih terlebih dahulu untuk Restu atas pertanyaannya. Apa sebab turunnya 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala sedangkan di Al-Qur'an ada Asmaul Husna? Menurut yang telah saya baca dari beberapa kitab, bahwasanya 20 sifat Nabi ini dikarang oleh seorang ulama, yang dimana seorang ulama ini pernah bermimpi bertemu Rasulullah dan diberitahu bahwa 20 sifat Nabi ini 20 sifat Allah yang 20 memiliki sifat yang 20. Dia diberitahu oleh Rasulullah, akan tetapi ini merupakan suatu ikhtilaf atau perbedaan di antara kalangan ulama, yang dimana pada Al-Quran dikatakan walahul asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Terus oleh karena itu seorang ulama yang memiliki karangan tentang 20 sifat Allah, yaitu kalau nggak salah dalam kitabnya namanya Aqidatul Awam. Di sana dibahas tentang 20 sifat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi seperti yang tertera dalam PowerPoint, yaitu wujud, qidam, baqa, wa mukhalafatuhu lil hawadis dan seterusnya. Akan tetapi menurut kitab yang saya baca, bahwasanya ulama yang mengarang tentang 20 sifat Allah Subhanahu wa taala atas dasar dia telah bermimpi bertemu Rasulullah, dia telah agak berbeda pendapat dengan 20 pendapat yang ia karang tersebut. Kayak udah berbeda akidahnya. Dia lebih meyakini bahwa 99 sifat Allah yang terletak dalam Al-Qur'an yang lebih kuat pendapat daripada ulama-ulama yang lain, yang berdasarkan pada dalil yang benar, yang dalil yang kuat. Oleh karena itu pada pembahasan ini sesungguhnya 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ini merupakan karangan seorang ulama yang dimana dikarang dalam kitabnya yang berjudul Aqidatul Awam. Akidah bagi orang-orang yang awam. Awam itu orang-orang yang baru mengenal agama. Dan asal usul seperti yang telah saya presentasikan, bahwa asal usul 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa taala ini merupakan dari karangan beliau dari kitabnya. Akan tetapi pada akhir ayatnya bahwa dia mengakui 99 sifat Allah Subhanahu wa taala merupakan pendapat yang lebih benar. Sekian, terima kasih. Bagaimana dengan Restu, apakah jawabannya terjawab? Oke, terima kasih Maftuh, jawabannya sudah dijawab dengan sangat jelas. Terima kasih sebelumnya ya. Baik, terima kasih Restu, dan terima kasih Maftuh telah menjawab pertanyaan dari Restu. Adakah yang ingin bertanya lagi untuk teman-teman yang lain? Silakan bagi yang ingin bertanya lagi. Gimana teman-teman yang lain? Sudah cukup atau ada yang ingin bertanya lagi mengenai hal-hal yang belum dimengerti pada presentasi kami kali ini? Kami sih izin bertanya. Baik, silakan. Silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nurul Kabi Zahrani, NIM F1D022150. Saya dari kelompok 1. Nah, saya mau bertanya nih, apa sih arti dari rukun Islam pertama? Itu aja. Makasih. Baik, terima kasih Nurul atas pertanyaannya. Dan kali ini yang menjawab pertanyaan dari Nurul yaitu Anhar. Silakan Anhar.
Mungkin April bisa bantu menjawab. Saya aja yang bantu. Oh, oke, Maftu. Silakan Maftu. Baik, makasih Nurul sebelumnya atas pertanyaannya, yaitu apa sih pengertian rukun Islam yang pertama? Seperti yang kita ketahui bahwasanya rukun Islam pertama yaitu asyhadu alla, itu 2 kalimat syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang dimana asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang dimana artinya rukun Islam pertama ini memiliki arti seperti perkataan asyhadu alla ilaha illallah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha, la ma'buda bihaqqin illallah. Bahwasanya tidak ada sesembahan yang wajib disembah kecuali Allah. La ma'buda bihaqqin illallah. Terus arti dari wa anna Muhammad wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, arti dari saya bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah yaitu seperti dalam kitab ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wajtinabu ma anhu wa zajar wa alla yu'bada illa bima syara'a. Yang dimana arti dari bersyahadat bahwasanya Muhammad Rasulullah yaitu kita harus menaati ta'atuhu fi ma amar. Kita menaati apa yang diperintahkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa tasdiquhu fi ma akhbar, dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajtinabu ma anhu wa zajar, dan kita akan menjauhi apa larangan-larangan sesuai dengan syariat Islam. Wa alla yu'badallah illa bima syara'a, dan tidak menjalankan tidak beribadah kepada Allah tanpa ada keterangan atau yang dijelaskan secara rinci dalam syariat. Begitu. Terima kasih. Baik, Maftu, terima kasih telah menjawab. Apakah pertanyaan dari Nurul bisa terjawab? Iya, sudah. Terima kasih, Maftu. Baik, terima Sama-sama, kasih. sama-sama, Nurul. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kembali? Kita mungkin membuka sesi tanya jawab tinggal 1 kali karena waktu kita terbatas. Silakan pada teman-teman yang lain untuk 1 pertanyaan lagi. Nanya. Yang mau nanya bebas, nggak apa-apa dah. Baik, yang mau bertanya. Sudah jelas semua ya teman-teman pada materi tentang hubungan iman, ihsan, dan Islam ini. Oi, Pin. Oi. Terima kasih untuk semua teman-teman yang telah menghadiri pada Zoom kali ini. Mungkin sekian dulu materi tentang integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk manusia yang seutuhnya. Saya atas nama perwakilan dari kelompok 3 minta maaf apabila dari penjelasan kami kurang jelas sehingga terjadi kesalahpahaman. Dan dari itu saya meminta mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam menjelaskan materi-materi yang tadi. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu.